Pengembangan industri Indonesia dengan Malaysia, Menko Airlangga perkuat upaya dan kerjasama. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai berita. Meski dihadapkan pada kompleksitas tantangan global, perekonomian nasional tetap mampu menunjukkan resiliensi dengan tumbuh hingga 5,31% SCT. Di tahun 2022, salah satu sektor yang menjadi kualitas dalam mendorong kinerja ekonomi nasional yakni sektor pertanian yang memiliki capaian pertumbuhan ekspor hingga 6,53% YoY dari 329,4 triliun pada tahun 2021 menjadi 3.500,94 triliun pada tahun 2022. Kinerja solid ekspor pertanian salah satunya didominasi oleh komoditas minyak sawit sebagai urutan teratas ekspor. Produksi minyak sawit Indonesia sendiri menunjukkan angka sebesar 46,8 juta ton pada tahun 2022 dengan sebagian besar produksi digunakan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Pemerintah juga terus berupaya mendorong perkembangan industri minyak sawit melalui berbagai kebijakan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program B35. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi sekaligus menghemat devisa USD 10,75 miliar. Dengan mengurangi 34,9 juta ton emisi gas rumah kaca, ini juga akan mendukung transisi Indonesia menuju energi yang adil dan inklusif, ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam The Palm Oil Industrial Dialogue between Indonesia and Malaysia. Menko Airlangga menuturkan salah satu upaya yang dapat dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam mendorong percepatan hilirisasi, penguatan aspek berkelanjutan kelapa sawit melalui SEKMA, sertifikasi nasional ISPO dan MSPO juga perlu terus dilakukan. Terlebih saat ini sertifikat SPOCP juga telah mengeluarkan Global Framework Principles for Sustainable Palm Oil. Usai diskusi bersama pelaku industri tersebut, Menko Airlangga memberikan keterangan pers mengenai pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perkebunan dari Komoditas Malaysia YAB Dato Sri Haji Fadila bin Haji Yusuf yang telah dilakukan pada awal kegiatan pembahasan yang diangkat yakni seputar masalah industri kelapa sawit, serta usulan pendapatan bersama dan kemungkinan tindakan koordinasi. Kami sepakat untuk terus melindungi sektor kelapa sawit dengan memperkuat upaya dan kerjasama dalam menanggapi meningkatnya kebijakan sepihak yang mempengaruhi kelapa sawit. Pertemuan ini sepakat untuk memanfaatkan keterlibatan dan negara-negara pengimpor utama melalui dialog kebijakan, ungkap Menko Airlangga. Sampai di situ penjelasan berita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan, manfaat, dan jenis barang yang dilakukan dari kerjasama internasional. Yang pertama, tujuan kerjasama internasional. 1. Untuk memperkuat, memproklamasikan, dan mengembangkan kerjasama bilateral antara dua negara berbasiskan saling menguntungkan di bidang perindustrian. 2. Memperkuat hubungan kerjasama. 3. Sama-sama saling menguntungkan. Yang kedua, manfaat kerjasama internasional. 1. Meningkatkan keuangan negara. 2. Membantu meningkatkan daya saing ekonomi. 3. Meningkatkan investasi. 4. Memperkuat posisi perdagangan. Jenis barang yaitu kelapa sawit. Sekian penjelasan video berita mengenai pengembangan industri Indonesia dan Malaysia. Menko Airlangga perkuat upaya kerjasama. Saya ucapkan terima kasih.